Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 556. Apa katamu? Mendengar ini, Adinata terkejut. Sejak Adinata dan Anastasia berhubungan SKS di ruangan gelap 4 tahun lalu, suasana hati Anastasia menjadi tidak normal. Setelah Dr. Kuo, yang berbakat namun tidak berpengalaman, memperlakukan Anastasia dengan cara yang belum pernah dia coba sebelumnya, Anastasia menjadi semakin tidak normal. Anastasia menganggap Adinata sebagai satu-satunya pria yang sempurna. Dia tidak bisa menerima pria lain dalam hidupnya dan hanya bisa menyukai Adinata. Meskipun Adinata tidak ingin Anastasia menjadi seperti ini, ketika dia mendengar bahwa dia telah kembali normal, Adinata masih merasa sedikit kecewa. Manusia itu egois, terutama laki-laki. Anastasia sangat cantik. Alangkah baiknya jika dia hanya bisa mencintai Adinata seumur hidupnya. Jika Jelita menderita penyakit ini saat itu, Adinata tidak akan khawatir tentang kecurangannya. Tentu saja, karakter Anastasia tidak bisa dikatakan apa-apa, dan Adinata juga percaya bahwa dia tidak akan sama dengan Jelita. Namun, Anastasia kini kembali normal dan memiliki kemampuan serta kemungkinan untuk berbuat curang. Ada perbedaan besar antara kemungkinan 1 dan kemungkinan 0%. Oleh karena itu, Adinata masih merasa sedikit tidak nyaman. "Hen, Anastasia, bagaimana kamu mengenalnya?" Adinata bertanya dengan cemas. Anastasia menundukkan kepalanya dan berkata, "Suatu hari, Hen dan ayahnya datang ke kastil sebagai tamu, dan kami saling mengenal." Tentu saja Adinata tahu bahwa Hen adalah seorang dokter dan apoteker yang sangat baik. Karena Hen juga anggota markas pabrik farmasi rahasia keluarga Brahma. Adinata baru saja bertemu dengannya sebelum datang ke sini. Tingkat medisnya secara alami lebih dari 1 tingkat di atas dokter terbaik di pasaran saat ini. Penyakit Anastasia pasti bisa disembuhkan dengan Hen. Adinata tidak meragukan hal ini. Adinata bertanya, "Anastasia, mengapa kamu ingin menerima perawatan? Bukankah buruk jika hanya mencintai satu pria seumur hidupmu? Bukankah buruk jika hanya tidur dengan satu orang seumur hidupmu? Atau apakah Anastasia merasa Adinata sekarang memiliki 2 istri, dan dia tidak rela hanya memiliki 1 kekasih?" Anastasia berkata, "Dr. Hen memberitahu saya bahwa suasana hati dan keadaan saya saat ini tidak normal. Jika tidak ditangani sesegera mungkin, penyakit ini mungkin menjadi semakin serius di masa depan. Aku juga berharap aku menjadi wanita normal. Namun, alasan kenapa aku menerima perawatan adalah karena aku tidak ingin kamu mengasihaniku." Adinata bingung sejenak, "Aku kasihan padamu? Apa maksudmu?" Anastasia berkata, "Saya tahu Anda dan Sister Cynthia pasti akan bersama, tetapi saya tidak ingin Anda harus memilih saya karena penyakit saya. Adinata, sekarang penyakitku sudah sembuh, aku punya kemampuan untuk bersama pria lain. Jika kamu hanya ingin bersama saudari Cynthia, kamu bisa meninggalkanku dan menceraikanku. Tidak masalah." Anastasia mengatakan ini dengan sangat sedih. Setelah mendengar ini, Adinata langsung memegang tangan Anastasia dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Bodoh, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Anastasia, tolong dengarkan aku dengan jelas. Aku tidak peduli apakah kamu wanita normal atau tidak. Singkatnya, jika kamu menikah denganku, Adinata, kamu akan selalu menjadi wanita Adinataku. Kamu hanya bisa menjadi aku, wanita Adinata, tidak akan pernah meninggalkanmu." Air mata panas mengalir di mata Anastasia, dan dia melemparkan dirinya langsung ke Adinata. Ya. Namun, melihat pemandangan yang mengharukan ini, Chalister memarahi putrinya, "Tidak ada gunanya. Kamu dapat memilih pria dari seluruh dunia sekarang. Orang Tiongkok tidak menyukainya, jadi mereka memilih pria kulit putih yang tinggi dan tampan dan melahirkan seorang anak ras campuran. Enak kan? Kamu harus gantung diri di pohon. Adinata, menantu laki-lakimu, yang tinggal di rumah kami dan tinggal di rumah kami, berani menikahi istri kedua. Sungguh tidak adil, ini adalah tempat keluarga sakti kami. Kamu, bawa wanitamu, segera keluar dari keluarga sakti kami." Adinata memelototi Chalister dan mendengus dingin, "Pergi saja, seolah-olah aku tidak punya rumah di ibu kota." Pada saat ini, Anastasia menyeka air matanya dan tiba-tiba matanya berbinar. "Oh, ngomong-ngomong, kakak laki-laki tertua memberi kami sebuah rumah di distrik Villa Sishan. Suamiku, saudari Cynthia, ayo kita tinggal di sana." Sebelumnya, Tian Brahma berpura-pura menjadi orang baik dan memberikan properti Anastasia, termasuk sebuah villa di ibu kota Sishan. Kini, nama Anastasia dan Adinata tertulis di villa ini. Chalister mendengus dingin, "Hah, ternyata itu rumah Tian Brahma."
Kupikir itu milikmu. Anastasia berkata, Bu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Adinata dan Tian Brahma adalah saudara. Rumah itu awalnya milik keluarga Brahma, dan Adinata juga berhak mewarisinya. Lagi pula, Bu, bukankah kamu rukun dengan kakak Tian Brahma ketika kamu berada di kastil? Aku melihat kamu sering mengobrol bersama di kamar, jadi kamu pasti sangat akrab dengan kakak Tian Brahma. Mendengar ini, Callister merasa bersalah, dan langsung memikirkan hal konyol yang terjadi antara dia dan Tian Brahma di kastil Aye. Mungkinkah gadis Anastasia ini memperhatikan bahwa Callister tidur dengan saudara Adinata? Callister berkata dengan panik, apa maksudmu? Apa artinya aku dan Tian Brahma sangat akrab? Aku sangat akrab dengan semua orang di keluarga Brahma. Sebagai ibu mertua, ketika aku tiba di rumahku rumah mertua, bukankah aku mengikutinya saja? Apakah orang-orang sedang berbicara? Jika aku mengadakan pertunjukan di sana dan berpura-pura bersikap dingin, bukankah itu akan mempermalukanmu dan Adinata? Aku baik untukmu sebagai pasangan, tapi kamu masih mengkritikku? Anastasia berkata dengan cepat, saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya, jika Anda pernah berhubungan dengan saudara Tian Brahma, Anda akan tahu bahwa saudara Tian Brahma bukanlah orang yang pelit. Karena dia berkata dia akan memberi saya villa, jika ya, maka dia tidak akan kembali. Callister memberikan peringatan palsu, tapi ternyata inilah yang dimaksud Anastasia. Namun, Adinata ingin memberitahu Anastasia bahwa Tian Brahma tidak bermurah hati seperti yang dia tunjukkan. Memang Tian Brahma sangat dermawan dalam hal kekayaan, Tian Brahma bisa memberikan semuanya kepada Adinata dari properti apapun di dunia, seperti gedung, villa, rumah sakit, DLL, selama Adinata menyukainya. Itu karena Tian Brahma tertarik dengan aset tersembunyi keluarga Brahma. Itu Apple 18, itu Porsche 888, dan teknologi serta teknologi produk yang melampaui era ini. Tian Brahma tidak akan pernah menyerahkan kendali atas hal-hal ini kepada Adinata. Sebelumnya, Adinata juga ditipu oleh Tian Brahma, berpikir bahwa dia sangat baik padanya. Callister berkata dengan marah, tentu saja Tian Brahma tidak bisa berkata apa-apa, dia dewasa, murah hati, dan bisa membuat orang bahagia. Saat saya meninggalkan Inggris, dia memberi saya sekantong besar barang. Bukan seperti aku, menantu yang baik, yang bahkan tidak mengirimkan sekotak teh setelah istrinya datang ke rumah kita. Ya, Adinata merasa sangat sedih. Sejak dia menikah dengan Anastasia, harta benda rumah tangganya telah dibekukan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa meskipun telah berusaha berbakti kepada menantu laki-lakinya. Oleh karena itu, kali ini, Adinata secara khusus membawakan Callister obat yang dapat membantu wajahnya menjadi lebih muda dari pabrik farmasi rahasia keluarga Brahma. Adinata mengeluarkan sebungkus obat dari sakunya, menyerahkannya kepada Callister, dan berkata, Callister, kamu sangat menyukai kecantikan. Saya memberikan paket obat ini kepada Anda. Tolong jangan katakan bahwa saya belum melakukannya, memberimu apapun di masa depan. Bab 557. Callister mengambil kantong obat kertas dengan ekspresi curiga di wajahnya dan membukanya, ada banyak pil kecil mirip ramuan di dalamnya. Karena ini diambil dari pabrik farmasi rahasia keluarga Brahma, tidak ada kemasan atau merek yang serius. Dan sebagai orang-orang kelas atas, mereka terbiasa melihat merek terlebih dahulu ketika melihat sesuatu. Melihat tidak ada mereknya, Callister langsung mengira itu adalah sampah. Benda apa yang kamu berikan padaku? Adinata berkata, ini adalah obat yang dapat memperbaiki kulit. Setelah meminumnya, jika Anda terus meminumnya, pada akhirnya Anda dapat mencapai efek menjadi 23 tahun lebih muda. Kalau namanya, sebut saja Beauty Pill. Karena obat ini tidak diluncurkan ke pasaran, maka obat tersebut tidak memiliki nama, hanya nama kode. Nama kode obat ini adalah HR125, tetapi memberitahu Callister nama kode ini tidak ada gunanya sama sekali. Pil kecantikan? Callister melihatnya sekali dan melemparkannya ke tanah dengan jijik. Sampah apa? Aku tidak akan makan makanan yang tidak jelas seperti itu. Kamu masih 23 tahun lebih muda? Kenapa kamu tidak bilang kamu bisa 10 tahun lebih muda dan menjadi perempuan? Siapa yang kamu bodohi? Kalau ada obat seperti itu, pasti harganya jutaan dan jutaan dolar, dan harus dikemas dalam kotak bertatahkan emas. Callister benar-benar menjatuhkan obat yang dibawanya khusus dari Inggris ke tanah. Obat-obatan ini benar-benar di luar pemahaman pengobatan modern dan telah dikembangkan selama beberapa dekade. Awalnya, saya ingin Callister, ibu mertua saya, menikmati manfaatnya, tetapi saya tidak menyangka dia akan begitu tidak berterima kasih. Tidak terlihat, Adinata sangat marah. Jika orang lain ingin menggunakan pil kecantikan ini, tidak peduli seberapa kaya dan kuatnya mereka, bahkan jika mereka memberi Adinata 100 juta, Adinata tidak akan menjualnya. Tapi Callister tidak tahu apa yang baik atau buruk. Adinata segera mengambil obat-obatan berharga ini dan memasukkannya kembali ke sakunya. Berkata kepada Anastasia, sayang, kemasi barang-barangmu, ayo pergi ke Villa di Sishan.
Anastasia buru-buru pergi ke kamar untuk mengemasi barang bawaannya. Karena Sisi pergi ke tempat kakeknya, dia tidak meneleponnya untuk saat ini. Ketika Anastasia mengemasi barang-barangnya dan keluar, Adinata ingin mengantarnya, jadi dia bertanya, "Anastasia, bukankah aku sudah mengirimkan mobil kepadamu? Apakah kamu belum menerimanya?" Adinata hanya melihat Bentley Continental milik Anastasia di halaman, tetapi tidak melihat Porsche 888 miliknya. Pada saat ini, Callister tiba-tiba berkata, "Anda berani memberi saya Porsche 911 yang rusak. Mobil itu diterbangkan jauh-jauh dari Inggris. Saya pikir itu adalah mobil sport edisi terbatas. Jadi saya secara khusus memanggil beberapa teman untuk datang dan menikmatinya bersama, dan hasilnya adalah Porsche 911 biasa. Adinata, kamu terlalu pelit. Bukan berarti keluarga Brahma MU tidak punya uang, jadi kenapa kamu tidak memberi putriku mobil seharga lebih dari 1 juta? Adinata tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui rahasia keluarga Brahma. Mobil yang diterbangkan melalui udara ini tampak seperti Porsche 911, namun nyatanya, ini adalah Porsche 888 yang dilengkapi dengan teknologi canggih selama puluhan tahun. Itu adalah mobil yang bisa terbang dan berubah warna sesuka hati. Anastasia buru-buru berjalan mendekat dan berkata, "Bu, apakah mobil itu ada di tempatmu?" Callister berkata dengan ekspresi jijik, "Mengapa saya menginginkan mobil itu? Kebetulan putra bibi yang Anda adalah mobil yang dimodifikasi. Putranya membutuhkan mobil ini, jadi saya memberikannya kepada putranya." Anastasia sangat marah, "Mobil itu adalah hadiah dari Adinata untukku. Mengapa kamu mengambil tanggung jawab untuk memberikannya kepada orang lain untukku?" Callister berkata dengan tegas, "Ini hanya Porsche 911. Ini tidak sebagus Bentley yang Anda kendarai sekarang. Mengapa Anda menginginkannya? Jika Adinata memberikan Porsche 918, saya tidak akan memberikannya begitu saja. Orang-orang, Porsche 911, itu hanya sesuatu yang bernilai lebih dari 1 juta, berikan saja sebagai hadiah. Apalagi, saat ini, Adinata datang dengan ekspresi marah di wajahnya dan bertanya, "Di mana mobil itu sekarang?" Callister sedikit takut saat menghadapi Adinata sekarang. "Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingin kembali, kan? Saya sudah menyuruhnya pergi, dan sangat tidak mungkin mendapatkannya kembali. Kalau kamu merasa rugi, ya, berapa harga mobil itu kamu beli, dan aku akan mengembalikannya padamu." Adinata mendengus dingin dan berkata, "Kamu punya uang, kan? Oke, beri aku 100 juta. Aku akan menjual mobilnya padamu." 100 juta? Apakah kamu gila? Itu hanya Porsche 911. Apa kamu pikir aku tidak mengerti mobil? Mobil itu paling banyak hanya bernilai 2 hingga 3 juta. Callister merasa Adinata benar-benar berbicara seperti singa. Adinata berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak memberiku uang, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan kembalikan mobil itu." Callister memelototi Adinata dengan marah. "Menantu yang baik, saya benar-benar menikah dengan menantu yang baik, dan dia memiliki mobil bernilai lebih dari 1 juta, namun dia memaksa Anda untuk menanyai saya seperti ini. Aku sudah memberikan nomor telepon bibi yang kepadamu. Jika kamu menginginkannya, pergilah dan minta sendiri. Aku tidak malu memintanya." Setelah mengatakan itu, Callister pergi dengan marah. Pada saat ini, melihat Adinata dan Callister begitu tegang ketika mereka bertemu, Cynthia Yandra, yang sangat bijaksana, meraih lengan Adinata dan berkata, "Sayangku, itu hanya mobil yang bernilai lebih dari 1 juta, jika tidak, pergilah ke toko 4S dan beli satu untuk saudari Anastasia. Menurutku Bibi Zhang adalah orang yang sangat menyelamatkan mukanya. Dia sudah memberikannya. Jika kamu memintanya lagi, dia akan sangat tidak senang." Adinata menghela nafas, "Cynthia, Anastasia, kamu tidak mengerti, itu bukan Porsche 911 biasa. Jika itu 911 biasa, mengapa saya menerbangkannya dari Inggris?" Anastasia sempat bingung. Apakah itu versi modifikasi? Adinata berhenti sejenak. Tidak pantas untuk menjelaskan terlalu banyak sekarang, jadi dia mengangguk dan berkata, "Ya, versi modifikasi. Versi modifikasi sangat berbeda. Hanya ada satu yang seperti ini di dunia, jadi saya harus ingin untuk kembali." Anastasia juga merasa Adinata telah memodifikasi mobil untuknya, interiornya pasti sangat indah, dan dia juga menginginkannya. Jadi, Anastasia mengangkat telepon, "Saya akan menelepon Bibiang." "Hei, Bibiang, aku Anastasia, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" "Begini, kudengar ibuku berkata bahwa dia memberimu sebuah mobil. Mobil itu adalah hadiah dari suamiku. Apa menurutmu ini tidak apa-apa? Aku akan memberimu 911 lagi. Kamu bisa menggunakan mobil itu sebagai hadiah. Berikan itu kembali padaku." "Apa? Mobil itu bersama putramu? Bisakah kamu memberitahuku di mana putramu berada? Apakah kendaraan matahari dan bulan di Taman Industri Shuntai, Jalan Dongping?" "Oke, terima kasih, Bibiang. Saya sendiri yang akan mengambilnya dari dia."
Setelah menutup telepon, Anastasia berkata, mobil itu sekarang telah dikirim ke bengkel mobil modifikasi Putra Bibiang. Adinata berkata, untungnya, saya tidak mengirimkan kunci mobil bersama-sama. Mereka seharusnya tidak dapat memindahkan mobil sekarang. Saya sendiri yang akan pergi ke sana. Kalian pergi ke Villa Sishan dulu. Apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Anastasia bertanya. Adinata menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kamu dan Cynthia pergi ke villa dulu dan membereskan tempat itu, terutama tempat tidur tempat kita bertiga tidur. Jika kamu ingin mencari yang lebih besar, jika kamu tidak punya satu, pergi dan pesan satu. Kamu harus tidur denganku, hanya kita bertiga. Anastasia dan Cynthia Yandra merasa malu untuk beberapa saat, dan mereka semua mengulurkan tangan untuk memukul Adinata. Siapa yang ingin tidur denganmu? Bab 558. Melihat dua wanita cantik, Anastasia dan Cynthia Yandra, dengan wajah memerah, jantung Adinata berdebar kencang dan dia merasa sangat bahagia. Tak heran jika orang kaya dan berkuasa memiliki beberapa wanita, dan kaisar pada zaman dahulu memiliki 3 istri dan 4 selir. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan baik bagi pria maupun wanita. Bagi seorang laki-laki, ia dapat memiliki banyak wanita dalam waktu yang bersamaan. Bagi seorang wanita, mereka lebih memilih pria kaya yang bersuami daripada pria lajang yang status dan uangnya sedikit. Inilah fenomena sosial yang terjadi saat ini. Tentu saja, Adinata dan Anastasia dan Cynthia Yandra berbeda dari situasi itu, tak satu pun dari mereka bertiga menghargai uang dan status. Saat kita bersama, kita benar-benar tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Segera, Adinata dan keduanya berpisah sementara, dan Adinata naik taksi ke dealer mobil Matahari dan Bulan di Taman Industri Shuntai. Pintu dealer mobil terbuka, dan di dalamnya terdapat banyak mobil mewah, antara lain Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, DLL. Di dalam, sekelompok pria dan wanita muda berusia 20-an sedang mengobrol di sekitar Porsche 888 milik Adinata. Aku bilang, Huazi, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah akhir-akhir ini? Sedang sibuk apa? Kamu tidak akan menghabiskan waktu seharian bermain-main dengan mobil modifikasi di bengkel mobil modifikasimu, kan? Hai, akhir-akhir ini aku sibuk. Urusan serius apa sih? Mobil, pacar, main-main dua hal ini saja. Oh iya. Apa maksudnya tiba-tiba minta foto mamaku waktu kecil? Kalau berani ambil keuntungan dari ibuku, hati-hati aku menghancurkan dealer mobilmu. Sial, kamu pergi kemana? Saudaraku, menurutku kamu tampan. Bukankah kamu penasaran dan menghargai kecantikan bibimu ketika dia masih muda? Aku hanya suka gadis yang berusia 18 tahun. Aku tidak suka. Saya tidak suka gadis yang berusia di atas 23 tahun. Terlalu tua. Sekelompok pemuda dan pemudi berkomunikasi dengan lantang. Adinata mendengarkan percakapan beberapa orang dan berjalan masuk perlahan. Karena langkahnya sangat ringan, dan anak-anak muda ini tidak memiliki rasa kehati-hatian sama sekali, mereka sama sekali tidak memperhatikan kedatangan Adinata. Adinata tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif dan memanggil pemuda yang duduk di mobilnya. Hei, saat ini, semua orang berbalik dan melihat Adinata. Siapa kamu? Anak laki-laki yang mengenakan pakaian hip-hop dan berpakaian sangat modis itu bertanya dengan arogan. Adinata awalnya mengira bahwa dia adalah seorang pemuda, tetapi ketika dia melihat anak-anak ini, dia menyadari bahwa mereka adalah anak-anak muda dan dia sudah tua. Setidaknya begitulah cara mereka melihatnya. Adinata berkata, saya di sini untuk mengambil mobil saya. Pemuda itu tampak bingung dan bertanya, mobil yang Anda modifikasi di sini? Apakah Anda yakin? Mengapa saya tidak terkesan dengan Anda? Mobil yang mana milik Anda? Adinata menjawab, yang kamu duduki. Pemuda itu segera tersenyum, turun dari mobil, dan memandang Adinata dari atas ke bawah. Oh, kamu adalah Adinata, menantu keluarga sakti. Kudengar dari ibuku bahwa keluargamu cukup terkenal di dunia Inggris. Ya, sepertinya itu ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Kok kamu baru saja memberi istrimu mobil seperti ini, Porsche 911? Kamu pelit sekali, Kak. Pada saat ini, seorang anak laki-laki di sebelahnya juga tersenyum dan berkata, Huazi, mengapa ada mobil semurah 911 di sini? Biasanya, dealer mobil Anda tidak akan mengizinkan masuk mobil sport dengan harga kurang dari 8 juta. Ternyata itu mobil menantu angkatku. Haha, tadi aku sudah bilang kalau gadis ibu kota tidak boleh menikah dengan laki-laki luar kota. Laki-laki luar kota manapun, tidak peduli apa, mereka semua pelit. Ada seorang gadis di tempat kejadian. Dia cukup tampan, dengan sosok langsing. Dia mengenakan ikat pinggang, tetapi lengannya dipenuhi tato. Kedua lengan ramping itu berlumuran darah. Gadis itu juga mengunyah permen karet dan dengan nada mengejek berkata, jika saya memiliki suami yang pelit dan tidak berguna di masa depan dan memberi saya mobil bekas seperti Porsche 911, saya bisa menghajar mukanya hingga berkeping-keping.
Setelah mengucapkan kata-kata kejam itu, wajah gadis itu tiba-tiba berubah dan menjadi sangat lembut. Dia memegang lengan pemilik dealer mobil, Huazi, dan berkata dengan manis, "Saudaraku Hua, aku sangat bahagia menjadi wanitamu. Nilai terendah yang aku pakai adalah Porsche 918. Dalam perjalanan ke sini, Adinata berfantasi tentang menghabiskan malam yang indah bersama kedua istrinya, Anastasia dan Cynthia Yandra. Saya merasa sangat bahagia sepanjang perjalanan. Tapi saya tidak menyangka ketika saya datang ke sini, rasanya seperti makan lalat." Kelompok generasi kedua kaya arogan berusia 19 dan 20 tahun ini berani mengucapkan kata-kata yang mengejek seperti itu kepada Adinata. Terutama gadis dengan lengan bertato, dia terlihat lemah. Tapi cara bicaranya sangat licik, dan menampar wajah Adinata hingga berkeping-keping. Siapa yang memberinya keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Adinata melirik beberapa orang, dan tidak satu pun dari mereka berpengalaman. Mereka semua adalah anak-anak kaya yang hanya tahu cara bermain. Jika Adinata mengambil tindakan, semua orang akan dipukuli hingga jatuh dan muntah darah dalam waktu kurang dari 10 detik. Namun, Adinata tidak layak mengambil tindakan untuk karakter kecil ini. Jika tidak, Charlister, ibu mertuanya, pasti akan mendapat masalah dengannya. Adinata bisa membunuh semua orang, tapi dia tidak bisa membunuh ibu mertuanya. Selain itu, dia harus mempertimbangkan perasaan Anastasia. Jadi, Adinata memandang Huazi dan berkata, "Karena ibumu dan Charlister adalah teman baik, aku tidak akan berurusan denganmu hari ini. Jika ada di antara kalian yang mengucapkan satu kata lagi yang tidak ingin kudengar, niscaya aku akan merontokkan giginya." "Aku, Adinata, lakukan apa yang aku katakan." Kata-kata Adinata seperti pisau atau panah dingin, menusuk pria dan wanita muda ini. Mereka semua segera tutup mulut karena mereka semua merasakan aura pembunuh yang tersembunyi di dalam diri Adinata. Adinata tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia datang ke mobilnya, mengeluarkan kunci mobilnya dan menekan tombol buka kunci. Dengarkan saja suara kicauan yang tajam, dan pintu Porsche 888 tidak terkunci. Suara kunci lock dan unlock berbeda dengan suara mobil Porsche biasa. Mobil ini ditarik dengan truk derek. Huazi dan yang lainnya tidak memiliki kuncinya, dan mereka tidak tahu apa isinya. Apalagi mereka mengira itu hanya Porsche 911 biasa. Para pecinta mobil sudah tahu segalanya tentang mobil ini dan tidak tertarik. Namun, begitu Adinata membukanya, mereka merasakan ada yang tidak beres. Suaranya terlalu 3 dimensi. Kemudian, Adinata membuka pintu kursi pengemudi, dan suara pintu dibuka juga berbeda. Kenapa suaranya terdengar bagus sekali? Huazi tercengang. Orang-orang seperti mereka yang sering bermain-main dengan mobil bisa mengetahui kualitas sebuah mobil dari suara pintunya dibuka dan ditutup. Begitu Adinata membuka pintu mobil, orang-orang ini berdiri di samping Adinata, jadi mereka segera melihat apa yang terjadi di dalam mobil. Ini bukan Porsche 911, interiornya benar-benar berbeda. "Lepaskan aku, apakah ini semua sudah dimodifikasi?" Roda giginya berbeda. Huazi dan yang lainnya berteriak kaget. Kali ini, pacar mungil Huazi, yang tingginya hanya 158 cm dan bertato di lengannya, tiba-tiba menyelinap ke bawah lengan Adinata. Selangkah di depan Adinata, dia duduk di kursi pengemudi mobil. Bab 559. "Wow, interior mobil ini indah sekali. Beda sekali dengan mobil-mobil yang biasa saya kendarai." Gadis bertato itu masuk ke dalam Porsche 888 milik Adinata, menari dengan gembira dan terus-menerus menyentuh kemudi dan tempat lainnya. Dia bahkan ingin mengeluarkan ponselnya dan segera mengambil gambar. Adinata sendiri membencinya, bukan hanya karena dia hanya memarahinya dan mengatakan dia ingin menampar wajah suaminya yang tidak berguna. Hanya karena pakaiannya, sulit bagi Adinata untuk meremehkannya. Dia masih muda dan memiliki tato di lengannya. Dia merasa sangat luar biasa. Dengan sosoknya yang kecil, dia pasti menangis lebih keras daripada anjing ketika dia mendapatkan tato itu. Dan di Tiongkok, jika Anda memiliki tato di seluruh lengan seperti ini, pada dasarnya Anda akan mengucapkan selamat tinggal pada karir yang serius. Dengan kata lain, perempuan seperti ini pada dasarnya bergantung pada laki-laki untuk menghidupi dirinya sendiri dan tidak mencari uang sendiri. Mungkin sebagian perempuan akan berdiri dan membantah dengan mengatakan bahwa sekarang banyak industri baru dan mereka bisa menjual pakaian dan menjadi bos. Namun menurut pemahaman Adinata, tidak satupun dari wanita ini yang mendapatkan modal awal sendiri. Mereka semua mengandalkan dukungan dari pacarnya. Kalau hanya 1 atau 2 tato, tidak apa-apa, tapi kalau dia punya tato di sekujur lengannya dan tetap menganggap dirinya modis, itu sangat menjijikkan. "Turun," Adinata berkata dengan dingin kepada wanita bertato itu. Gadis bertato itu melihat tatapan jijik Adinata di matanya dan langsung berkata,
Apa salahnya aku duduk di sana sebentar? Aku tidak pernah duduk di mobil dengan harga kurang dari 10 juta. Jika aku duduk di mobilmu, kamu pasti merasakan kesenangan. Adinata berkata dengan dingin, kalau begitu pergilah dan ambil mobil seharga 10 juta yuan. Mobil seperti itu lebih sesuai dengan temperamenmu. Jika kamu mengambil mobilku, wanita sepertimu tidak layak. Jika wanita dengan temperamen anggun dan kualitas tinggi seperti Anastasia atau Nyonya, maka jika mereka ingin duduk, biarkan mereka duduk. Bagaimana mungkin wanita bertato kotor seperti itu layak mengendarai Porsche 888 miliknya? Wanita bertato itu sangat marah. Apa yang salah dengan tato di lenganku? Apakah kamu peduli jika aku menginginkannya? Dasar bodoh! Lihat dirimu, kamu tidak memiliki satupun barang trendy di tubuhmu. Tahukah kamu fashion? Tahukah kamu bagaimana cara berpakaiannya? Apakah cocok? Tahukah kamu tentang tato? Tahukah kamu baju apa yang aku pakai? Tahukah kamu apa itu AJ? Orang yang memakai AJ tidak punya tato, jadi kenapa masih memakai AJ? Benar saja, gadis bertato itu tidak memiliki kultivasi, dan dia dengan mudah tertarik pada Adinata. Semakin inferior seseorang, semakin kurang kemampuannya, semakin mudah kehilangan kesabaran. Adinata terkekeh dan melirik sepatu wanita AJ yang dikenakan di kaki wanita bertato itu. AJ, yang bernama lengkap Air Jordan, adalah sepatu kets yang diambil dari nama Michael Jordan, bintang NBA terhebat dalam sejarah, dan juga merupakan sepatu yang menyelamatkan Nike pada tahun itu. Adapun Adinata dan Jordan, mereka adalah teman dekat. Adinata berkata, "Nak, tahukah kamu bahwa Michael Jordan tidak memiliki satupun tato di tubuhnya? Tetapi kamu berani mengatakan bahwa tato dan AJ adalah kecocokan standar. Michael Jordan yang hebat, seorang legenda kulit hitam, tidak pernah memiliki tato dan sangat bersikeras akan hal ini." Penerus Kobe Bryant, seorang superstar bola basket dengan penggemar yang tak terhitung jumlahnya di Tiongkok, awalnya ingin meneruskan hal ini dan tidak pernah membuat tato. Sayangnya, ia tiba-tiba mengalami insiden pemerkosaan dalam karirnya. Saat itu, kondisi Kobe sedang memprihatinkan. Demi keluarganya, ia mentato nama keluarganya di lengannya untuk membuktikan rasa cintanya pada keluarganya. Namun, wanita bertato itu menjawab, "Siapa Michael Jordan? Apakah ada hubungannya dengan AJ? Apakah dia punya tato atau tidak? Berapa pasang AJ yang dia punya? Apakah sama banyak dengan milikku?" Adinata sangat terkejut, seorang gadis yang menganggap memakai AJ sebagai suatu kehormatan dan fashion bahkan tidak tahu siapa Michael Jordan. Bagaimana bisa Adinata membiarkan wanita berkualitas rendah dan tidak berpendidikan seperti itu tinggal di mobilnya? Itu hanyalah sebuah penghinaan terhadap mobil saya, yang telah memimpin dunia selama beberapa dekade. Keluar dari mobilku sekarang juga! Adinata berteriak. Gadis bertato itu merasa sangat terhina karena dimarahi seperti ini, bukannya keluar. Dia malah mengangkat kakinya dan meletakkannya di kemudi. "Aku tidak akan keluar." Gadis bertato itu bertingkah nakal. Jika dia bertemu dengan pria yang tidak berani menimbulkan masalah, dia akan menemui jalan buntu di sini kecuali dia menunggu polisi datang. Namun, siapa di dunia ini yang memenuhi syarat untuk menunda waktu Adinata? Adinata meraih lengan wanita bertato itu dan menariknya keluar dari mobil. Ledakan, gadis bertato itu langsung dilempar ke tanah oleh Adinata. Untuk menghadapi wanita seperti itu, Adinata tidak perlu menunjukkan belas kasihan sama sekali. "Ah, sakit. Kakak Hua, suamiku, bajingan itu memukulku, tolong bantu aku memukulnya." Wanita bertato itu menangis. Huazi tiba-tiba merasa sangat malu dan berteriak pada Adinata, "Adinata, jika kamu berani menyentuh pacarku, aku akan membunuhmu hari ini." Huazi dan beberapa temannya hendak mengacungkan tinju ke arah Adinata saat mereka berbicara. Namun, bagaimana generasi kedua yang kaya ini bisa menjadi saingan Adinata, generasi kedua yang super kaya? Adinata meninju dan menendang beberapa orang langsung ke tanah. Setelah menahan pukulan dan tendangan Adinata, mereka tidak berani bangkit dan bertarung lagi. Sudah mengetahui betapa kuatnya Adinata. Sial, bajingan ini sangat pandai bertarung. Dada Huazi sakit karena dipukul. Adinata mengabaikan mereka, masuk ke mobil, dan bersiap untuk langsung pergi. Namun, Huazi tiba-tiba menghentikan Adinata lagi. "Adinata, kamu tidak boleh pergi." Adinata membuka jendela mobil, memandang orang lain, dan bertanya, "Apa? Apakah kamu masih ingin melawanku?" Huazi berkata, "Di Tiongkok, tidak ada generasi kedua yang kaya yang bisa bertarung lebih baik dari siapapun. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh orang miskin. Karena kamu juga suka mobil modifikasi, beranikah kamu bersaing dengan saya? Saya juga punya Porsche 911 RSR. Ayo ke trek balap dan lihat siapa yang lebih cepat." Ada banyak trek balap profesional di ibu kota. Jika Adinata pergi ke sana, dia tidak perlu mengaktifkan fungsi lain sama sekali. Dia bisa mengalahkan semua mobil sport lainnya dengan satu kecepatan. Namun, kali ini Adinata kembali ke Tiongkok untuk berbisnis. Sekarang keluarga Brahma adalah yang paling terbelakang di antara 8 keluarga besar, dan dia harus membantu keluarga tersebut memperbaiki situasi ini.
Dia sedang tidak berminat bermain-main dengan generasi kedua kaya yang menganggur ini. Adinata berkata, saya tidak bebas. Tunggu sebentar. Melihat Adinata hendak pergi, Huazi berbaring di jendela mobil Adinata dan menghentikannya. Adinata, kamu tidak berani, kan? Adinata berkata, aku bilang aku tidak punya waktu. Ketika aku punya waktu, aku akan menyiksamu dengan baik dan memberitahumu berapa kecepatan dan apa itu mobil sport. Hahaha, Huazi tertawa, aku seorang profesional di bidang modifikasi mobil, dan kamu begitu tidak tahu malu dalam mendidikku? Oke, kamu tidak punya waktu untuk pergi ke lintasan balap. Katakan saja kemana kamu akan pergi sekarang. Kami akan bersaing dalam perjalananmu untuk melihat siapa yang mencapai tujuan terlebih dahulu. Adinata bertanya dengan ragu, dalam perjalanan, sulit untuk menggambarkan kondisi lalu lintas di Beijing. Kemacetan di berbagai ruas jalan berbeda-beda, sehingga sangat tidak cocok untuk balapan. Huazi berkata, dalam satu kalimat, apakah kamu berani? Adinata tersenyum dan berkata, oke. Mobil Adinata memiliki fungsi terbang, ketika terjadi kemacetan, ia bisa langsung melompati kendaraan di depannya. Jika di lintasan balap profesional, Huazi ini masih memiliki peluang menang yang tipis. Kalau di kawasan perkotaan Beijing, maka dia hanya mencari pelecehan. Bab 560. Namun, kelompok teman Huazi tidak berpikir demikian. Haha, Huazi, kamu adalah raja balap di ibu kota kami. Tidak ada yang menjadi lawanmu di trek balap atau di kota. Anak ini pasti mencari pelecehan saat berkompetisi denganmu. Orang asing masih ingin bersaing dengan penduduk asli di ibu kota kita. Kamu bahkan tidak tahu rutenya. Huazi, kamu pasti menang. Huazi juga sangat bangga dan percaya diri, lagi pula, dia mengetahui kondisi lalu lintas dan rute di ibu kota jauh lebih baik daripada Adinata, orang luar. Huazi berkata, katakan padaku, di mana tujuannya? Adinata menjawab, area Villa Sishan. Mendengar hal tersebut, Huazi tertawa, haha, ternyata di Sishan. Adinata, kamu sangat sial. Keluargaku juga punya rumah di Wihudi Sishan. Aku sering pergi ke tempat itu dan kondisi jalannya sangat familiar bagiku. Kali ini, entah itu medan atau keterampilan mengemudi, kamu pasti kalah. Adinata mencibir dan tidak bisa berkata-kata, balap memang bukan keahlian terbaiknya, tapi dia harus menjadi pembalap profesional untuk bisa mengalahkannya. Hanya angan-angan bagi generasi muda kaya kedua seperti Huazi yang ingin menang melawan Adinata. Huazi berkata, mari kita bicarakan tentang taruhannya terlebih dahulu. Jika saya tiba di area Villa Sishan terlebih dahulu dan mengalahkan Anda, pertama-tama, Anda harus meminta maaf kepada pacar saya. Pada titik ini, wanita bertato itu juga melangkah maju dan berkata dengan keras kepada Adinata, saya ingin Anda, orang asing yang telah menikah dengan seorang istri, berlutut di hadapan saya, dan Anda juga ingin menyebut diri Anda pengecut. Hai, acok cantik yang suka makan nasi lembut. Adinata mengerutkan kening dan menatap wanita bertato itu dengan ekspresi tidak senang. Wanita di Tiongkok sungguh luar biasa. Bahkan di luar negeri, Adinata belum pernah melihat wanita sombong seperti itu. Huazi melanjutkan, selain menyetujui permintaan pacarku dan meminta maaf padanya, aku juga ingin foto ibu mertuamu ketika dia masih muda. Begitu dia mengatakan ini, teman laki-laki di sekitarnya semua tertawa. Haha, Huazi, kenapa kamu menginginkan foto ibu mertua seseorang? Mungkinkah kamu tertarik dengan ibu mertuanya? Biarkan aku pergi, kamu masih bilang kamu hanya suka yang muda? Kamu baru saja meminta foto ibuku, dan sekarang kamu ingin foto ibu orang lain. Menurutku seleramu sangat kuat. Ketika Adinata mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Ibu mertua Adinata, Chalister, adalah seorang wanita cantik yang sangat menawan dan cantik. Jika tidak, dia tidak akan melahirkan wanita sempurna seperti Anastasia. Bajingan kecil ini sebenarnya berani untuk tidak menghormati ibu mertua Adinata. Adinata segera membuka pintu mobil dan ingin keluar dan memberi pelajaran pada orang ini. Ledakan. Adinata meninjunya, dan Huazi segera memohon belas kasihan. Jangan pukul aku. Aku bersumpah, aku menghormati Bibi Zhang 100%. Aku sama sekali tidak bersalah. Saya mendengar dari ibu saya bahwa Bibi Zhang adalah wanita tercantik di Beijing ketika dia masih muda. Saya sangat ingin tahu betapa cantiknya dia, jadi saya ingin melihatnya. Adinata tahu bahwa ibu Huazi dan Chalister adalah teman baik, dan dengan status keluarga sakti di ibu kota, bocah ini tidak berani memprovokasi keluarga sakti. Adinata memelototi Huazi dan pacarnya dan berkata, jangan pernah berpikir untuk mewujudkan dua permintaanmu, karena kamu pasti akan kalah. Adinata menunjuk wanita bertato itu dan berkata, sekarang, dengarkan permintaanku dengan jelas. Jika kamu kalah, kamu berlutut di depanku dengan kedua kaki, tampar wajahmu sendiri, dan katakan, lengan bertato, wanita semuanya idiot. Siapapun yang memakai AJ dan tidak mengenal Michael Jordan adalah seorang idiot. Apakah kamu mengerti? Wanita bertato itu tampak marah dan tidak puas. Kamu pasti yang kalah. Dasar laki-laki lurus, belatung jantan.
Adinata ingin menampar wajah wanita ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan menerimanya jika dia mengalahkannya dengan kekerasan. Sekarang kedua belah pihak telah memulai taruhan ini. Adinata akan memenangkan mereka dan membiarkan dia menampar wajahnya. Jika dia menolak menamparnya, Adinata akan membantunya lagi. Adinata memandang wanita bertato itu dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, "Taruh obat di wajahmu, karena aku akan membuat wajahmu bengkak nanti." Setelah mengatakan itu, Adinata masuk ke dalam mobil dan meninggalkan dealer. Saudara-saudara, tindak lanjuti, Huasi dan yang lainnya dengan cepat mengendarai dua mobil dan mengikuti Adinata ke area Villa Sishan. Huasi dan pacarnya mengendarai Porsche 911 RSR, mobil balap yang bahkan orang kaya pun tidak bisa membelinya, memiliki handling, keamanan, dan komponen yang unggul. Mereka mengira Adinata mengendarai 911 biasa, namun mereka tidak tahu bahwa mesin Porsche 888 milik Adinata bisa membuat mobilnya meledak. Saat mengemudi, Adinata berkomunikasi dengan asisten cerdas bawaan Porsche 888 melalui suara. Mulai navigasi, tujuan area Villa Sishan. Asisten cerdas, navigasi otomatis telah diaktifkan. Anda dapat memilih mengemudi otomatis. Kami akan tiba di tujuan dalam 27 menit. Mobil ini dilengkapi dengan teknologi terkini. Adinata tidak perlu mengemudikannya sendiri sama sekali, ia cukup membiarkan mobilnya melaju sepenuhnya secara otomatis. Adinata mengatur sandaran kursi pengemudi, lalu mengupas pisang, bersandar, dan berkata dengan santai, "Oke, ayo mengemudi secara otomatis. Ikuti kendaraan di belakangmu dan jangan biarkan kendaraan di belakangmu melewatimu." Asisten cerdas, telah terdeteksi bahwa kendaraan di belakang adalah Porsche 911 RSR. Sedang dipindai. Pemindaian selesai. Mobil lainnya dilengkapi dengan mesin 40 liter yang disedot secara alami dan disedot secara horizontal dengan fungsi bahan bakar. Karena mesinnya sudah sangat tua dan tidak ada kemungkinan melebihi kami, pemilik disarankan mengubah tatanan ini. Adinata langsung tertawa setelah mendengar ini. Apakah tidak ada kemungkinan pihak lain menang? Asisten pintar ini terlalu menyakitkan. Jika Huasi dan gadis bertato mendengar ini, mereka tidak akan menangis. "Baiklah, biarkan aku istirahat dan menonton film," ucap Adinata dengan rasa nyaman sambil memakan pisang. Tiba-tiba, layar sempit di tengah area kendali mobil langsung naik ke atas, lalu terus meluas. Asisten cerdas Porsche, film apa yang ingin Anda putar? Adinata berpikir sejenak, "Saya belum menonton film baru, Tenet, yang disutradarai oleh Nolan. Dia berkali-kali mendesak saya untuk menontonnya. Tetapi film-filmnya sangat membakar otak sehingga Anda bahkan tidak dapat memahaminya setelah menontonnya sekali." Adinata berpikir akan lebih baik mencari waktu untuk menonton film ini lagi. Jadi dia berkata, "Ayo kita tonton, Orang Terkaya di Kota Sihong." Asisten cerdas Porsche, film komedi, Orang Terkaya di Kota Sihong, diputar untuk Anda. Adegan film, Orang Terkaya di Kota Sihong, segera muncul di layar lebar mobil. Segera, kalimat yang diucapkan oleh protagonis pria dalam film tersebut menyentuh hati Adinata. "Awalnya aku ingin bergaul denganmu sebagai orang biasa, tapi yang akhirnya kudapat adalah keterasingan. Jangan lagi berpura-pura, aku memamerkan kartuku, aku seorang miliarder, hahaha." Identitas diri sang pahlawan disambut dengan semburan tawa. Ketika Adinata melihat adegan ini, dia tidak tersenyum, tetapi memiliki ekspresi muram di wajahnya, meninggalkan menantu dan mengambil alih.